Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana? Sudah merevisi semuanya kemarin? Kok saya belum menerima semuanya tadi yang dikirim ke saya? Pertanyaannya ya, apa itu? Mengguncang. Hari ini kita pertemuan ke-6, melanjutkan pada pertemuan ke-5 kemarin, fokus terhadap apa yang dilaporkan. Terkait dengan pendahuluan, memang rata-rata sudah, tapi lebih baik kita kupas supaya tahu apa yang menjadi kekurangannya. Karena kemarin kita bilang pertemuan keberapa kita akan submit ke jurnal? Ke-9, Pak. Ke-9. Ini kan sudah ke-7 kan? 2 minggu lagi atau 2 pertemuan lagi saudara sudah submit ke jurnal kan? Kalau sudah submit ke jurnal maka manuskrip saudara-saudara sudah sempurna, maka lebih baik kita fokus semuanya kepada bagaimana manuskrip saudara itu sudah siap untuk submit ke jurnal. Kita lihat, atau gini, ada yang mau mempresentasikan? Teman-teman, nanti kita bahas. Kalau kemarin kan saya yang mempresentasikan. Mungkin teman-teman ada yang mau mempresentasikan? Sambil kita evaluasi bareng-bareng. Siapa yang bersedia untuk presentasi? Anissa mau mempresentasikan? Enggak, oke. Enggak. Kalau diberi kesempatan presentasi itu senang karena langsung dievaluasi bareng-bareng dan kita tahu apa yang menjadi kekurangannya. Briliansyah Ulfi mau presentasi? Enggak berani. Pak Agus. Ya. Ini mau konsultasi sekalian. Oke, Friski silakan. Konsultasi atau menampilkan presentasi? Presentasi sama konsultasi sekalian. Oke, Friski silakan menampilkan kalau begitu, ditampilkan manuskripnya, langsung kita bahas, dan Friski spesial untuk konsultasi karena kan manuskripnya ditampilkan. Silakan Friski. Bentar Pak, saya cari filenya. Oke. Ditampilkan yang besar ya. Teman-teman juga nanti yang memberikan masukan pertama sebelum saya. Nanti kalau saya langsung, nanti teman-teman tidak tidak bergerak apa yang menjadi kritikan dan masukan teman-teman. Jadi asik ya, 2 minggu lagi kita submit ke jurnal. Wah asik itu. Nanti pertemuan 14 sudah dipublis. Wah asik. Kalau dipublis, kajian kebijakan pendidikan. Ayo Rizky, silahkan. Sambil lainnya nanti mempersiapkan ya. Nanti Naufalul boleh, atau Mas Yusril boleh, Duvino Pianti boleh, Koridotus juga boleh,
Nanda lebih boleh. Pak, masih loadingnya lama. Mungkin teman-teman dulu. Oh, apa di Banyuwangi sinyalnya kurang bagus ya, Rizky? Karena Rizky loadingnya lama, ini Banyuwangi itu lagi apa ini? Ada Pak, yang sudah. Sudah ini, Pak. ada yang mau presentasi sambil menunggu Rizky? Miza, Hilda, Hilda itu kakak. Kalau kita manggil Mbak Hilda kakak ya. Kakak Hilda, Enggak, Pak. Nafalul, bagaimana kamu? Ayo, Nafalul. Iya Pak, saya coba Pak. Oke. Oke, kita melihat presentasinya Naufalul. Intinya bahwa teman-teman itu ketika diberi kesempatan presentasi itu ya menyenangkan karena langsung dikoreksi bersama. Toh pada waktu submit ke jurnal nanti akan direview atau dinilai, dievaluasi kelayakan. Ketika sudah bersama-sama dinilai kan asik nanti. Apa sudah muncul? Belum, Nafalul? Rizky sudah loading. Maksudnya gimana? Ya duluan siapalah, Rizky atau Naufalul yang duluan? Yang duluan akan kita lihat. Rizky dulu aja Pak. Oke, ini Punya milik saya Rizky. lemot laptopnya. Rizky sudah bisa tampil, tapi yang ini yang tampil gambar. Gambar, lah oke ini. Diperbesar Rizky ya. Eh, Pak, udah muncul. Tadi sudah muncul, sekarang, lah ini. Udah. Oke. Oke. Diperbesar ya, supaya bisa dibaca oleh banyak teman-teman. Iya, ini, Pak. Oke. Sebentar. Intinya yang presentasi, siapapun yang presentasi, diberi kesempatan semaksimal mungkin untuk konsultasi. Yang besar aja Rizky, yang tadi loh, betul. Ini Kurang besar, Pak. agak kecil ini. Sudah. Terus? Kurang. Oke. Ini saya menjelaskan atau mungkin teman-teman yang membacanya bagaimana, Pak? Naufalul, presentasinya di off-kan dulu, Naufalul. Naufalul. Tertutup oleh Naufalul miliknya Frisky. Milik Frisky tadi mana sekarang? Ini, Pak.
Ya, tapi tidak muncul di besar, hanya kecil. Gimana Pak? Udah muncul? Enggak, maksudnya layarnya teman-teman melihat layarnya Frisky besar nggak, teman-teman? Anu Frisky, hanya semacam salah satu peserta yang kecil gitu loh, bukan seperti tadi besar. Mengapa? Ada yang klik salah ini. Iya Pak, benar. Tadi separuh dari layar laptop, tapi sekarang tinggal sebesar fotonya Nauvalul. Oke, benar. Kali ini benar. Oke, ke judul. Peran orang tua dalam melaksanaan kebijakan daring di masa pandemi COVID. Studi kasus SD Negeri, Lambangan, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Saudara, sebentar, Rizky. Ada yang mau berkomentar tentang judul? Kalau saya beritahu ya, kalau ini menjadi sebuah manuskrip yang sifatnya tugas, boleh. Ini sudah benar. Tetapi kalau nanti untuk jurnal, ya, itu lebih baik studi kasus SD Negeri 1 sampai Banyuwangi ini, itu nanti dijelaskan di dalam, di pendahuluan. Jadi cukup di judul itu hanya peran orang tua dalam pelaksanaan kebijakan daring di masa pandemi COVID-19. Cukup begitu aja. Ya, teman-teman ya. Tapi kalau untuk tugas ini boleh, tapi sekali lagi pada waktu submit ke jurnal. Oke, silakan Rizky, lanjut. Ke abstrak. Oke. Agak turun dikit. Oke. Hup. Ada yang mau membaca dan mengomentari sebelum saya? Jadi nanti biar teman-teman juga paham. Atau saya tunjuk kalau tidak ada yang usul. Intinya harus memenuhi 5 kriteria abstrak itu. Pertama, background atau latar belakang. Kedua, aim atau tujuan. Ketiga, metode. Keempat, teori. Kelima, hasil. Kalau masih proposal, sifatnya asumsi awal. Tapi kalau sudah hasil penelitian, maka hasilnya. Saya berikan kesempatan kepada siapa untuk Dwi Novianti, silakan dikoreksi 5 kriteria tadi. Apakah miliknya miliknya Frisky ini sudah benar? Kecil Pak tulisannya. Oke, kalau gitu saya yang besar bacanya ya. Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri bapak, ibu, dan anak. Keluarga menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran orang tua di dalam pelaksanaan kebijakan dan dalam masa pandemi COVID-19. Studi kasus pada penelitian ini di SD Negeri 1 Lampangrejo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Bukan penelitian ini penulis, ya. Dengan tipe deskriptif di dalam menjelaskan fenomena di dalam pelaksanaan kebijakan daring di masa pandemi COVID. Teknik yang digunakan dalam penelitian observasi, teknik yang digunakan di dalam penelitian observasi, ini penelitian observasi. Pada ini adalah observasi, wawancara, dan studi literatur. Teori ini yang digunakan di dalam menganalisis penelitian ini. Teori yang digunakan di dalam menganalisis penelitian ini tidak harus diulangi lagi ya, cukup
teori yang digunakan adalah teorinya Paulo Freire, gitu aja, karena sudah diulang-ulang tadi. Di dalamnya dihapus saja juga, di strict. Nah. Sebelumnya coba di kon berapa ini jumlahnya sebelum dilanjutkan. Di apa namanya jumlah konnya berapa? Jumlah wordnya. Berapa Rizky? Di sini nggak terbaca. 192, Pak. 192 ya standar lah. Maksudnya yang paling standar itu 150 sampai 200. Namanya abstrak tidak harus banyak-banyak. 150 ada yang tidak boleh melebihi, tapi ada yang 150 sampai 200, ada yang lebih dikit lagi. Oke. Mengenai kebijakan daring yang memberatkan masyarakat yang berujung, kok ada kalimat banyak yang ya? Mengenai kebijakan daring yang memberatkan masyarakat yang berujung penindasan kepada orang tua di kalangan kelas bawah. Ini sebetulnya, Rizky, ketika sudah mempunyai ini kesimpulan penindasan kepada orang tua di kalangan, ini adalah hasil penelitian. Kecuali saudara pengen menampilkan pemikirannya Paulo Freire yang penempatannya bukan pada abstrak. Secara lengkap nanti di metode dan teori. Di sini sekilas saja. Tetapi kalau penjelasan dari hasil penelitian, maka diletakkan sebagai ya hasil penelitian. Orang tua selain harus, yang siapa yang mengharuskan? Memenuhi kebutuhan ekonomi pada masa pandemik, orang tua juga dituntut untuk mengajari anak-anaknya ketika sedang belajar di rumah. Ketika sedang belajar di rumah. Kalimat sedang nggak usah deh. Jadi, kebijakan daring tersebut menuntut orang tua untuk ikut andil di dalam pelaksanaannya. Asumsi awal dari penelitian ini adalah adanya peran dari orang tua di dalam menghadapi kebijakan baru dari pemerintah terhadap pembelajaran jarak jauh. Adanya keluhan orang tua terhadap pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara daring. Peran orang tua di dalam pendidikan sangat penting, terutama perempuan. Perempuan memiliki peran, ini orang tua perempuan atau perempuan siswa? Rizky? Orang tua perempuan, Pak. Orang tua perempuan. Iya. Peran orang tua di dalam pendidikan sangat penting, terutama perempuan. Nggak usah terutama. Peran orang tua, mungkin dalam kurung perempuan atau ibu, nggak usah perempuan, ibu, di dalam pendidikan sangat penting. Perempuan memiliki peran dan posisi, atau ibu, kan kalau kepada anak kan bukan perempuan, tetapi ibu atau bapak dalam keluarga dan masyarakat. Oke, abstraknya pertama latar belakang sudah. Tujuannya tadi sudah tadi saya kok agak lupa, tujuannya sudah belum tadi? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran orang tua di dalam pelaksanaan kebijakan daring. Oke. Metode oke, teori oke.
Oke. Tinggal membahasakan dengan bahasa tulisan ya. Ada beberapa bahasa lisan yang menjadikan dibaca itu tidak enak gitu. Oke, selanjutnya Rizky. Atau ada pertanyaan Rizky untuk ini? Pak, mau tanya mengenai kata kuncinya itu, apakah itu sudah pas atau bagaimana, Pak? Jadi, mengapa ada kata kunci? Kata kunci itu digunakan oleh peneliti lain untuk mencari penelitian ini, baik untuk atau sebagai referensi, atau digunakan untuk sebetulnya substansinya apa sih penelitian ini. Nah, yang tahu adalah Rizky. Daring, keluarga, kebijakan, kurikulum, pendidikan. Kalau 5 kalimat ini adalah yang paling sering ditampilkan dalam manuskrip ini, maka dia menjadi kata kunci. Sehingga nanti kalau ada orang yang ingin mensitasi, maka kata kunci itu yang menjadi patokan. Bahkan kalau di dalam dunia internet, dia yang semacam menjadi pengiklannya dari artikel ini atau manuskrip ini. Gitu ya. Daring, keluarga, kurikulum, kebijakan, pendidikan. Oke. Pada saat ini dunia telah digemparkan dengan munculnya virus baru yang dikenal dengan COVID-19. Virus ini muncul di Wuhan. Rizky dan teman-teman, sebetulnya tidak harus bercerita tentang asal-usul virus. Karena penelitiannya Rizky tentang bukan virus, tetapi tentang bagaimana kebijakan pendidikan di Banyuwangi tadi yang akan dikupas, yang akan dibahas, sehingga teman-teman tidak harus terjebak dengan ya COVID itu kan bukan tema utama toh. Tema utama kita penelitian saudara tentang ya pendidikannya hanya di masa COVID, dan ketika ngomong Wuhan itu kan hanya ya informasi saja. Kalau malah asik itu kalau menjelaskan tentang COVID yang terjadi di Banyuwangi, misalkan pada masa pandemi COVID-19, Banyuwangi melakukan lockdown atau Banyuwangi melakukan kebijakan A. Salah satunya yang terkena adalah lembaga pendidikan. Siswa dan mahasiswa tidak boleh begini. Akhirnya solusinya begini. Bagaimana peran orang tua begini. Ada hal yang kurang pas. Jadi yang ingin diungkap itu adalah ya yang terjadi di Banyuwangi. Kalau ngomong Wuhan dan lain-lainnya, emangnya kita akan meneliti secara nasional? Kan tidak. Yang kita kuatkan itu adalah yang ada di Banyuwangi. Begitu ya, Rizky ya. Coba kita lanjut. Wabah dan virus ini dapat menyerang siapapun manusia. Ketika bisa menyerang manusia, coba hal itu ditampilkan yang terjadi di Banyuwangi. Bahkan sampai kemudian persepsi orang Banyuwangi tentang pandemi COVID ini juga. Itu akan lebih mudah menjelaskan tentang manuskrip ini daripada ngomong yang jauh. Pemerintah telah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan kebijakan baru seperti pemberlakuan lockdown, social distancing. Nah, ini selanjutnya di Indonesia khususnya Jawa Timur telah memberikan
bulan Maret, Oktober, tujuannya agar siswa, oke. Lanjut, agak ke bawah. Mana yang menjelaskan Banyuwangi? Kok hanya Jawa Timur saja? Jadi pusat sedikit, Jawa Timur sedikit, lebih banyak menjelaskan tentang Banyuwangi atau bahkan di Celuring atau di tempatnya penelitiannya atau di sekitar SD atau di desa dari penelitiannya Frisky itu lebih bisa lebih bisa dipahami atau lebih bisa membahas secara detail terkait dengan penelitian ini. Menariknya di situ, kalau mengambil referensi dari umum, menjadi tidak menarik karena ya semua memakai itu, tetapi kalau apa yang terjadi di Banyuwangi berbeda dengan Jakarta, berbeda dengan Surabaya, tetapi pandemi ini itu lebih menarik. Orang pasti ingin mengetahui seperti apa ya pendidikan di pendidikan di masa pandemi di Banyuwangi, kan gitu. Jadi tidak harus ke Banyuwangi, tetap cukup membaca tulisannya Frisky itu sudah serasa orang-orang itu di Banyuwangi. Lanjut, pendidikan merupakan upaya dari pengembangan pengalaman pada diri manusia dan proses pendewasaan. Dari yang belum kita menjadi bisa, perubahan pendewasaan tersebut melalui karakter, tingkah laku, pengalaman, dan berbagai masalah. Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil di dalam lingkungan masyarakat. Lembaga sosial pertama di mana seseorang ini Frisky menampilkan pendidikan yang sebetulnya seandainya menjelaskan tentang misalkan peran pendidikan di desa itu akan lebih bisa mudah dipahami oleh banyak orang dan orang akan tahu meskipun misalkan Hilda itu setiap hari di Surabaya dan di Batu membaca tulisan ini serasa suasananya di Banyuwangi. Tapi kalau referensinya umum, maka ya umum. Ya semua sudah membaca. Anissa meskipun posisi di Kalimantan di Balikpapan juga tahu terkait dengan apa yang di Banyuwangi meskipun tidak harus ke Banyuwangi. Dan sebetulnya kalau mau mengelaborasinya di Banyuwangi itu banyak masalahnya. Frisky masih suka memilih mencari informasi dari media, khususnya online. Padahal Frisky turun di Banyuwangi, maksudnya di daerahnya sendirilah, itu juga setiap hari pasti mendapatkan data yang lebih banyak dibanding dengan yang ada di media. Lebih variatif lagi. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan Frisky dan teman-teman sebelum kita melanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Pendidikan akan membuat individu memiliki pengetahuan dan wawasan. Oke, peran pendidikan di desa. Oke, lanjut. Bawahnya, Rizky, alinea selanjutnya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan pada masa pandemi sekarang ini, kalau sudah masa pandemi ya sekarang ini tidak usah sih memilih salah satu pada saat ini atau ya cukup masa pandemi COVID-19 setelah mengeluarkan kebijakan itu aja. Untuk belajar di rumah, kebijakan itu ini akan memberikan beban baru bagi orang tua, yang mana orang tua dituntut untuk berperan menjadi bagi anak-anaknya. Apakah ini merupakan kebijakan atau sebuah kasus yang terjadi di Banyuwangi itu perlu ditampilkan? Contoh kalau itu merupakan kebijakan, memang di dalam surat atau SK Bupati atau surat edaran Bupati, di situ bagaimana peran orang tua khususnya ibu itu ditampilkan. Tapi saya belum tahu apakah seperti itu yang terjadi di Banyuwangi. Kalau misalkan berbeda, maksudnya
yang mengambil inisiatif itu adalah orang tua, maka ya berbeda. Mungkin sudah sekian lama orang tua merasa tidak mempunyai perhatian kepada anaknya. Akhirnya pada kesempatan ini mereka, ya kesempatan, ada kebijakan di Banyuwangi. Sekali lagi bahwa bagaimana yang terjadi di Banyuwangi, gambarkan di sini. Saya yakin yang terjadi di Balikpapan di tempatnya Anissa, di Batu tempatnya Hilda, ataupun di mana? Miza di Lamongan, Miza Rodul, atau Naufal di Madura, itu berbeda. Mungkin berbeda kebijakan, mungkin berbeda praktek. Nah, di sini ketika Rizky menampilkan yang terjadi di Banyuwangi akan lebih memudahkan orang membacanya. Lanjut. Pemerintah melalui kementerian, itu sudah tadi ya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah oh iya sudah tadi. Lanjut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon cepat dengan mengeluarkan surat edaran. Ini surat edaran di pemerintah pusat. Bagaimana surat edaran di pemerintah Kabupaten Banyuwangi, bahkan di desa yang dituju tadi? Itu menurut saya malah harus lebih detail daripada apa yang ditampilkan oleh Kemendiknas. Jadi Kemendiknas itu ditampilkan hanya sebagai referensi awal untuk masuk tentang kebijakan yang ada di pemerintah daerah ataupun di desa. Nah, ini sampai malah tanggal ini kan. Lanjut. Peran orang tua menjadi penting mengingat COVID-19 aktivitas yang dilakukan anak banyak. Peran orang tua diperlukan untuk membimbing sekaligus motivator. Nah, ketika menampilkan miliknya Nugra ini itu harus disandingkan dengan pendapat lain karena sangat mungkin ketika Nugra ini itu ngomong membimbing dan motivator itu bukan pada suasana COVID-19. Dan dalam suasana COVID-19 kemungkinan besar ada yang lain yang lebih update. Langsung, lanjut. Pembelajaran di rumah saya sambil berdiri aja supaya lebih fresh. Dalam proses atau kegiatan pembelajaran, masing-masing orang tua memiliki cara berbeda dalam menanggapi pelaksanaan sistem belajar online. Di rumah membawa kesan dan respon yang tidak sama. Terkadang mahasiswa akan bosan belajar di rumah karena terkendala akses jaringan atau kuota yang mengakses pembelajaran, kemudian kurangnya konsentrasi terhadap. Ini Rizky menampilkan kutipan dari Lutfi dan Ahsani. Saya yakin ada pemikiran yang lain. Ini Cahyati dan Kusuma mendapati lain yang beda. Bagus. Jadi ada penelitian-penelitian terdahulu yang sudah menampilkan kendala-kendala dalam pendidikan daring. Bagus terus. Tapi sebentar.
kalimat Cahyati dan Kusumah itu cara penulisannya bagaimana? Pakai N atau pakai dan begitu? Itu yang perlu menjadi perhatian ya. Kalau pakai apa itu namanya? Asa, pasti bukan begitu. Kalau pakai yang lain, ada yang seperti itu. Oke? Intinya, Frisky sudah menampilkan yang baik terkait dengan 5 referensi penelitian terdahulu. Meskipun masih lokal semuanya. Next. Penelitian terdahulu mengenai peran orang tua dalam pelaksanaan kebijakan daring telah diteliti oleh beberapa orang, tapi masih belum ada penelitian yang memfokuskan pada kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap pembelajaran. Frisky bisa mengatakan belum pernah, tapi menurut saya sudah ada. Karena nggak mungkin, karena ini kan sudah lama ya, sudah lama. Sudah mulai bulan Maret sampai bulan sekarang. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Sudah 8 bulan. Jadi pasti banyak karya ilmiah yang ditampilkan di jurnal. Karena jurnal yang paling mudah. Seandainya Hilda tidak terkendala, kakak Hilda tidak terkendala, sangat mungkin tulisannya sudah muncul di mungkin jurnal yang mungkin ya. Oke, terus lanjut. Jadi intinya apa yang disampaikan Frisky yang tadi, yang jarang menurut saya, coba dicari lagi, pasti ada. Ini kemudian daftar isi. Sebelum daftar isi, apa kebaruannya? Mana kebaruannya? Banyak mengeluarkan kata, bertanya, mengekspresikan, keluarga menjadi sangat berbahagia jika saling menghargai, fokus pada bagaimana peran orang tua dalam pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring. Frisky belum menampilkan terkait dengan kebaharuan dari penelitian ini. Apa kebaruan? Bahasa yang lebih dikenal itu adalah what's the novelty this research? Apa kebaruan dari riset ini? Kalau masih sama, itu yang kurang menantang. Tapi kalau ada perbedaan, hal itu yang selanjutnya dilirik oleh banyak orang. Kalau boleh disampaikan Frisky, apa kebaruan penelitian ini? Pasti Frisky sesudah menampilkan penelitian terdahulu, pasti ada ide untuk the novelty. Tadi kan Frisky sudah. Apa kebaruannya? Mungkin teman-teman lain juga bisa membantu. Silahkan, Frisky. Saya belum menemukan kebaruannya, Pak. Nggak sangat mungkin kebaruannya begini, Frisky. Di Banyuwangi, khususnya di desamu, itu ada kebaruannya. Karena pada saat ini Banyuwangi sedang pelaksanaan pilkada. Dan di situ prosesnya itu dimanipulasi oleh calon. Misalkan begitu. Dijadikan sebagai alat kampanye dalam tanda kutip oleh sang calon. Nggak tahu kampanye yang positif atau negatif. Intinya bahwa sang calon itu menampilkan tawaran terkait dengan apa
yang diinginkan atau apa yang menjadi wacana menarik dan selanjutnya diinginkan oleh warga Banyuwangi khususnya di daerah tersebut. Pak, jika dikaitkan dengan pilkada tadi, berarti harus dikaitkan juga dengan pendidikannya atau tawaran dari calon bupati untuk masyarakat terhadap pendidikan yang ada di desa itu. Bisa begitu, tapi lebih aktual ketika misalkan ini kan bupati tidak maju lagi ya, meskipun istrinya maju lagi. Jadi asik di Banyuwangi ini. Bupatinya sudah 2 kali ya, Azwar Anas 2 kali menjadi bupati, tetapi untuk proses kontestasi dia mengusung istrinya. Nah, apakah hal ini semacam menjadi daya tawar dari sang calon? Jadi temuannya adalah yaitu tadi pada suasana pilkada. Atau mungkin yang lain. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Kebaruan, the novelty. Halo. Mengapa saudara tidak berpendapat? Ini ada 23, 24 orang. Tolong dong berpendapat. Yang berpendapat diberi bonus. Tadi saya referensinya belum melihat juga detail ya, tapi minimal sudah ada. Berapa referensinya, Frisky? Frisky, berapa? Iya Pak, bentar saya hitung. Oke. Hilda, apa pendapatmu kakak? Menurut saya sih kurang fokus apa yang mau diteliti sama kurangnya apa yang membedakan dari penelitian dari yang lain. Oke. Terima kasih kakak, masukannya kakak. Terima kasih Mbak. Pak, untuk ininya daftar kakaknya 10 Mas ya. 10. Kalau bisa 20 ya. Fajrul Rahman, apa pendapatmu? Muhammad Fajrul Falah, Fajrul Rahman. Fajrul Falah, Fajrul Rahman. Apa pendapatmu? Halo, Fajrul Falah. Iya, Pak. Silakan, apa pendapatmu merespon miliknya Mbak Frisky tadi? Apa yang menjadi kekurangan? Atau bahkan terlalu banyak kelebihan? Silakan dikomentari. Ya, menurut saya kekurangannya itu tadi, Pak. Belum menemukan novelty atau pembaruan sehingga kurang menemukan hal yang baru untuk di-upload nanti di Sinta, Pak. Jadi sangat mungkin kebaruannya itu di Banyuwangi itu ada mak-mak muda, mamah-mamah muda. Wah, bahasanya mamah-mamah muda ya. Mamah-mamah muda gara-gara pandemi ini selanjutnya menjadi pinter. Jadi secara tidak langsung dia itu harus dipaksa belajar tentang instrumen pembelajaran. Maksudnya instrumen itu instrumen ya peralatan pembelajaran. Akhirnya karena dia pinter,
akhirnya kemudian dia aktif di dunia media sosial. Dalam hal yang lain, misalkan. Jadi, pembelajaran pandemi COVID ini tidak hanya bagi siswa itu kemudian meringankan dalam proses pembelajaran, bagi orang tua yang awalnya misalkan mereka itu terpaksa dan agak marah-marah, tetapi di akhir-akhir ini menimbulkan fenomena baru. Banyak mamah-mamah muda yang aktif di media sosial. Efek dari pembelajaran daring ini, atau bahkan banyak mamah-mamah muda yang membuka kursus terkait dengan pembelajaran ini. Jadi dia membuka kursus dengan kursus online. Saya nggak ngerti yang terjadi di Banyuwangi. Atau mungkin bahkan kalau dahulu mamah-mamah muda itu tidak pernah menggunakan media daring untuk berbisnis, sekarang mereka menjalankan usaha bisnisnya dengan daring. Jadi, meskipun itu membebani terhadap orang tua, tetapi hal itu menguntungkan kepada orang tua karena dia terbuka wawasan. Saya nggak tahu yang terjadi di tempat lain, dan juga saya tidak tahu yang terjadi di Banyuwangi yang sebenarnya. Bagaimana teman-teman, coba direspon apa yang saya sampaikan. Mai Salwa Safiroh, silakan berkomentar. Untuk komentar yang tadi sesuai Pak Agus itu, seperti yang ada di desa saya itu, ada satu orang tua yang punya anak kan Pak. Yeah. Lah itu tuh nggak gimana ya, cuma mau ngajarin anaknya. Tapi dari orang tua yang lainnya, itu tuh meminta agar orang tua itu ngelesin gitu. Jadi sekarang buka lesan Pak. Jadi kan berdampak positif. Awalnya terpaksa menjadi berdampak positif. Nah, itu mungkin kalau menjadi hal banyak orang yang seperti itu menjadi fenomena dan menarik untuk diteliti lanjutan. Tapi minimal pada saat ini. Dwi Novianti, ada yang berpendapat? Saya udah lama nggak mendengarkan Dwi Novianti. Pak Agus, maaf. Ya. Mika? Tapi bagaimana dengan orang tua siswa yang orang tuanya itu sudah bukan mama-mama muda, Pak? Oh. Misalnya Pak sudah tua gitu ya. Kan ya biasanya kan kalau sudah bukan mama-mama muda, biasanya kan gaptek Pak, gimana? Jadi kan tidak bisa membimbing anaknya selama pembelajaran daring. Fenomenal di tempatnya Mika, ya, itu mungkin berbeda. Di sono banyaknya mamah-mamah tua, mamah-mamah yang sudah ompong. Ya di situ, di tempatnya Mika semacam menjadi bencana atau menjadi penjara bagi orang tua. Jadi saya nggak tahu yang terjadi di sana, di tempatnya Mika. Mika tempatnya mana sih, Romai? Sidoarjo, Pak. Kalau Sidoarjo enggak lah. Kalau mungkin agak pinggiran begitu ya. Kalau Sidoarjo kok menurut saya kok enggak juga. Tapi ya nggak tahu juga ya. Sangat mungkin juga terjadi ya. Intinya menjadi semacam penjara sehingga tidak bisa
orang tua yang agak tua tadi itu kemudian pergi kemana-mana gara-gara sekolah daring. Dan ini menjadi beban yang besar. Apalagi dia tidak bisa memanfaatkan teknologi. Hanya perlu yang tahu yang sebenarnya. Tidak hanya sebatas yang dilihat, tetapi harus diwawancarai yang sebenarnya. Frisky, komentarmu gimana, Frisky? Komentarmu tentang Banyuwangi? Kalau di Banyuwangi ini Pak ya ada mama-mama muda sama yang tua juga. Tapi mereka itu masih kebingungan membagi waktu ketika pembelajaran daring. Kan ini ada tetangga saya punya anak kecil masih SD. Terus dia kan juga pergi ke sawah gitu Pak. Jadi pembelajarannya itu gurunya tidak ngefikskan kapan jadwalnya untuk belajar gitu. Jadi kadang-kadang itu memberikan informasi mengenai pembelajarannya ketika di sawah. Terus jadi kan tiba-tiba orang tuanya itu harus pulang untuk ngajar anaknya gitu Pak. Mengapa tidak dilakukan pembelajaran di sawah? Padahal kalau dahulu ya, tanya pada orang tua saudara ya, bapak ibu saudara, pada waktu masih SD, itu pasti gambarnya kelas 1 dan kelas 2 SD, belajar itu, ini Ibu Budi itu salah satunya belajar di sawah, ada kerbau. Ada gambar kerbau, ada pohon, ada sawah. Dan itu kalau terjadi pada saat ini, ya semacam memori lama kemudian hadir kembali. Kan ada nggak yang sampai anaknya, Bu, ini waktunya belajar, ya wes, nyikene, nduk gubuk, tahu gubuk ya? Wes digubuk saja, ayo belajar sama Bu Guru, tapi digubuk saja. Kalau itu dipotret, itu kan mengasihkan. Belajar di alam. Dan siswa pasti tidak bosan, karena kalau siswa di kelas itu membosankan. Tetapi kalau di sawah, itu kan sambil bermain. Sambil golek percil, sambil mancing, atau sambil main tanah liat sawah. Tapi sekali lagi, itu kan saya tidak tahu yang sebenarnya. Kalau Frisky mengatakan, tapi Frisky tidak boleh kasus ya. Iya Pak. Coba tampilkan beberapa orang yang ada di desamu. Sehingga nanti menjadi sebuah fenomena. Begitu juga yang disampaikan tadi oleh Mika, di Sidoarjo itu sebenarnya bagaimana. Hal itu saudara akan mendapatkan kebaruan itu ketika saudara turun lapangan. Ketika saudara tidak pernah berkomunikasi dengan mereka, ya tidak akan mendapatkan. Berbicara perasaan, tanya kakak Hilda yang suka main perasaan itu ya. Perasaan itu kalau tidak ditanyakan itu tidak tahu. Jadi kepada orang tua yang ngajarin anaknya perasaannya suka atau tidak, atau kan banyak ya orang tua, lebih baik anakku itu sering dengan saya. Karena apa ya, dia kangen sama anak. Jadi salah satunya menggunakan pembelajaran daring. Dan pembelajaran daring ini malah maksimal dalam kualitas pertemuan dengan keluarga misalkan. Tapi di satu sisi memang nyedot data. Resikonya. Akhirnya mungkin kelurahan membuat tempat-tempat yang gratis dengan data. Di tempat kelurahan, di kantor kelurahan,
atau di Pos Kampling, itu banyak tempat di beberapa desa. Saya nggak ngerti di Banyuwangi, di Sidoarjo, atau di Batu, itu saya nggak ngerti. Tapi di beberapa tempat itu ada yang selanjutnya, kalau jam belajar itu pergi ke Pos Kamling, atau pergi ke masjid, atau pergi ke balai desa. Karena di sana adalah paket datanya gratis. Jadi tidak main perasaan lagi. Ditanyakan betul pada orang tua. Teman-teman sudah bisa memahami apa yang saya berikan catatan tadi kepada miliknya Frisky? Oke. Ada yang mau kita membahas satu lagi atau cukup ini membahas miliknya Frisky aja? Saya mengikuti teman-teman. Halo. Suaranya kok nggak ada, kenapa ya? Cukup, Pak. Oh cukup, iya. Kalau kakak Hilda cukup, melawan kakak nggak berani ya semuanya ya? Oke, intinya kalau dikatakan cukup, oke, saya juga cukup, nggak apa-apa. Intinya bahwa dalam abstrak 5 itu harus dipenuhi. Dalam hal pendahuluan, saya pikir tadi sudah lumayan, ya, sudah lumayan. Intinya ada penelitian terdahulu, yang selanjutnya menjadi referensi dan menjadi perdebatan antara penelitian terdahulu. Kalau memang terjadi perdebatan, kalau tidak mendukung semuanya atau sebaliknya. Dan terakhir adalah ada novelty. Begitu, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Terkait tadi antara orang tua mama muda dengan mama tua, berarti apakah bisa, Pak? Misalkan itu kan berkaitan dengan peran. Jadi membandingkan peran orang tua antara yang muda dengan tua, kayak membandingkan adaptasinya gitu loh, Pak. Sangat boleh, Franciscus. Baik, Pak. Itu menjadi penelitian yang bagus itu. Oh, iya, Pak. Baik, ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya pikir cukup. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih. Semoga ada manfaat. Minggu depan, ini pendahuluan sudah semuanya ya. Minggu depan sudah pembahasan. Oh, penelitiannya kapan ya, sambil jalan? Karena apa? Pertemuan ke-9 kita submit ke jurnal. Ya. Sudah pendahuluan. Oh ya, sudah pendahuluan metode dulu. Metodenya pakai apa? Teorinya pakai apa di dalamnya juga. Pertanyaannya apa? Nanti ada rumusan masalah. Jadi di metode, itu adalah metode apa, teorinya apa, kemudian rumusan masalahnya seperti apa. Yang akan digunakan teman-teman untuk turun ke lapangan. Begitu ya teman-teman ya. Metode tidak harus panjang-panjang, dia mungkin cukup setengah halaman atau sekitar itulah. Kalau satu halaman juga boleh, tapi referensinya yang kuat. Gitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, cukup. Terima kasih. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.